Les Bumi mampu membuka pintu untuk kalangan yang lebih luas jika dalam berbentuk banom ya. Kemarin ada masukan kita bisa masuk ke universitas, kita bisa masuk ke pemerintahan, bahkan ya kita masuk ke kelompok manapun. Kalau perlu jamiah jin dan setan itu kita ajak masuk ke Les Bumi. Les Bumi menjadi harapan baru bagi kalangan pegiat seni dan budaya yang menghadapi kekerasan pemaksaan kehendak oleh pihak-pihak yang berseberangan atau kepentingan tertentu yang jelas kita garis bawahi, yang sering kita sebut minhum. Wes pokoknya wong salah kaprah, wong offset, tidak usah dijelaskan siapa-siapa saja. Les Bumi juga semakin menjadi rujukan dalam pelurusan sejarah, upaya penyelamatan dan pelestarian jejak sejarah, baik berupa pergerakan penyelamatan manuskrip, artefak, ideofak, maupun reaktualisasi pembahasannya, termasuk di dalam ikhtiar pelestarian aksara-aksara Nusantara, serta pemajuan kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Ini pergerakan perjuangannya yang fix kita lakukan selama ini. Dasar yuridis, paparan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi pada NU bukanlah Munas atau Konfes, melainkan Muktamar NU. Jadi seperti yang dikemukakan Ki Jadul bahwa ketika Munas dan Konfes ini tidak memenuhi syarat quorum, maka kita yang memiliki kesadaran berorganisasi, kita yang tahu amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, wajib menyuarakannya. Jadi jelas, wajib. Oleh karena itu, Les Bumi perlu memperjuangkan perubahan Les Bumi dari lembaga menjadi banom, dapat menjadi agenda pembahasan dalam Muktamar NU ke-34 dan memperjuangkan realisasinya. Poin kedua, bahwa ada ART organisasi wajar mengalami perubahan dikarenakan dinamisasi di tubuh organisasi tersebut, termasuk PBNU. Itu kenapa setiap anggaran dasar itu ada perubahan yang selalu disosialisasikan. Artinya tidak fix pada wilayah teknis ya, wilayah teknis. Sehingga perubahan Les Bumi dari lembaga menjadi banom adalah suatu kewajaran pula dalam organisasi NU. Yang ketiga, pernyataan dukungan dari Les Bumi di berbagai tingkat organisasi, baik di daerah maupun di luar negeri, terhadap perubahan Les Bumi dari lembaga menjadi banom harus terkawal dengan baik dan satu hashtag, satu tema, satu suara. Alasan logiknya apa, alasan strategisnya bagaimana, nanti akan diperdalam di Sabta Wikrama dan memaknai lagi kebudayaan. Langkah-langkah penunjang, konsolidasi, lobby, dan negosiasi di berbagai tingkatan, baik secara logis, strategik, bahkan jika perlu dilakukan pendekatan secara kultural di berbagai tingkatan. Misalkan kiai-kiai, sesepuh-sesepuh, kita nanti biar diarahkan oleh Kiai Wong dan Tuan Guru Hasan Basri bagaimana cara memaparkan alasan, memadu alasan, berdialog, berdiskusi dengan kiai agar kiai bisa menangkap apa himmah dan hiro kita lebih baik lagi. Tentunya dengan nanti akan didukung oleh narasi ya, nanti tertulis. Masukan dari pihak luar kepada Ketua Umum Tanfidia atau sekretaris di wilayah masing-masing untuk memperkuat argumen pentingnya Les Bumi bagi pemajuan kebudayaan dan kesenian di Indonesia. Gerakan kultural
Lesbumi dari berbagai tingkatan baik di daerah maupun luar negeri melakukan gerakan kultural secara sinergis dan berkesinambungan untuk mendesak perubahan Lesbumi dari lembaga menjadi Banom. Lesbumi perlu memusatkan tema gerakan kultural ini dengan hanya satu tema besar, Lesbumi menuju Banom. Ini taktisnya untuk Muktamar ke-34. Baik langkah-langkah non-teknis yang lainnya, berikut penggalangan opini publik. Lesbumi dari berbagai tingkatan perlu segera memanfaatkan potensi dan media sosial pelantang suara untuk menggaungkan opini publik perlunya perubahan Lesbumi menjadi Banom, baik dari akun-akun ofisial masing-masing. Jadi sosial media di sini sangat berperan penting dan kita harus satu suara dari Sabang sampai Merauke, bahkan di PCI. Saya kira itu adalah hasil rangkuman dari komisi organisasi. Dan ada yang satu menarik, kenapa saya sampaikan di luar ini, tapi nanti akan kami cantumkan di sini, bahwa Lesbumi di tingkatan PC yang sudah merasa berhasil mengkomunikasikan baik dengan pengurus NU, Tanfid atau yang nomor 2, bahwa telah memiliki timeline pergerakannya. Yang nomor 3, bahwa telah memiliki modul-modul pelaksanaan secara teknis, wajib berbagi dengan Lesbumi PCNU yang masih dalam rangka perbaikan hal tersebut. Silahkan, ini salah satu cara kultural. Dan nantinya pun juga kami akan meminta dari beberapa PCNU yang nyatanya faktanya telah terbukti berhasil dalam gerakannya. Semisal Lesbumi Sidoarjo, Lesbumi Bekasi, Lesbumi Jepara, itu menarik sekali untuk dijadikan contoh bagaimana teknisnya, bagaimana teknis pelaporannya, bagaimana teknis mereka menyebarkan informasinya, bagaimana getok tularnya, baik tertib administrasi dan segala macamnya. Yang nomor 2, apapun lembaga dan Banom, karena saat ini kami masih belum menentukan PDART, Juknis dan segala macamnya, maka silakan meninjau kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari NU. Samakan semuanya dulu, sembari kita menunggu keputusan bahwa ketika NU sudah disahkan menjadi Banom, maka saat itu kita akan adakan forum kembali untuk menyusun PDART yang sesuai dengan kebutuhan Lesbumi NU di berbagai tingkatan. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.